Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan dibahas tentang Islam sebagai suatu metode kehidupan yang unik. Islam saat ini masih dilihat secara kulitnya saja. Orang melihat bahwa Islam itu hanya sebatas ibadah-ibadah ritual saja. Misalnya seperti puasa Ramadan, sholat, zakat, haji, dan lain-lain. Ketika sudah menjalankan ibadah-ibadah ritual tersebut, dianggap bahwa sudah menjalankan Islam sepenuhnya. Padahal tidak seperti itu. Tidak sesederhana itu. Perlu diketahui bahwa Islam itu merupakan pola kehidupan atau metode kehidupan. Sebagai suatu metode, Islam memiliki tata cara untuk manusia dalam menjalani kehidupan. Artinya Islam itu adalah metode untuk menjalani kehidupan di seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya ibadah-ibadah ritual saja. Semua aspek kehidupan itu ada tata caranya. Mulai dari manusia bangun tidur sampai tidur lagi. Semuanya ada tata caranya. Mulai dari hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, semuanya itu ada aturannya dalam Islam. Kemudian, apakah Islam itu mampu menjawab sesuai dengan perkembangan zaman? Mampu sekali, karena Islam diturunkan dalam bentuk garis besar hukumnya. Sehingga ketika ada masalah yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti tentunya 1400-an tahun yang lalu dengan sekarang, pasti banyak perubahan. Namun Islam sangat-sangat mampu untuk menjawab tantangan itu. Sebagai contohnya tentang ganja. Dulu zaman Rasulullah tidak ada ganja, tapi sebagian besar ulama kemudian menggali atau mengistinbat hukum dari ganja sebagai sesuatu yang memabukkan. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, yang artinya, semua yang memabukkan adalah homer dan semua yang memabukkan adalah haram. Nah, dari hukum inilah, dari hadis inilah kemudian diistinbatkan bahwa ganja itu haram. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Misalnya bayi tabung. Dulu tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi dengan hukum-hukum Allah, itu bisa digali hukumnya lagi. Bayi tabung tersebut kalau misalnya sel telur dan spermanya berasal dari pasangan suami istri yang sah, maka boleh-boleh saja. Tetapi misalnya, sel telurnya berbeda dengan spermanya, yaitu diambil dari pasangan yang tidak sah, maka ini tidak boleh. Dengan demikian, karena Islam merupakan suatu metode kehidupan bagi manusia, maka kita sebagai seorang muslim harus menjalani kehidupan ini dengan metode kehidupan yang telah digariskan oleh Allah, yaitu metode kehidupan Islam. Islam merupakan suatu metode kehidupan yang unik. Uniknya adalah, setiap muslim dia wajib menerapkan metode kehidupan Islam, yaitu peraturan-peraturan yang ada dalam Islam secara tetap atau konstan, sehingga penerapan metode kehidupan tersebut tidak berubah karena kondisi atau keadaan. Hal inilah yang seharusnya menjadi pegangan bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Dengan demikian, tidak boleh mengubah-ubah metode kehidupan sekehendaknya sendiri menjadi hukum yang lainnya tanpa berlandaskan Islam, hanya karena alasan mengikuti situasi zaman yang berubah. Harusnya seorang muslim tetap mengikuti hukum Islam sebagaimana hukum yang berlaku dari zamannya Rasulullah sampai sekarang. Jika ada perkembangan atau perbedaan situasi, seharusnya digali hukumnya agar tetap sesuai dengan hukum-hukum Islam. Kita bisa ambil contoh misalnya terkait makanan. Dalam Islam, sudah dijelaskan tentang makanan yang haram, misalnya daging babi. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berdasarkan ayat ini, maka jelas bahwa dari mulai awal ayat tersebut turun ketika zamannya Nabi 1400-an tahun yang lalu sampai sekarang, daging babi tetap haram. Tidak boleh dengan perkembangan zaman atau lainnya kemudian itu dibolehkan. Contoh yang lain lagi misalnya dalam bidang ekonomi, yaitu riba. Dari dulu riba itu haram, begitupun sekarang, riba tetap haram. Meskipun saat ini riba dikemas dengan berbagai kemasan, atau disamarkan dengan berbagai istilah lainnya karena perkembangan zaman, tetapi hukum riba tetap haram. Demikianlah, contoh-contoh tadi menunjukkan uniknya Islam. Setiap muslim dituntut untuk menjalani kehidupan sesuai metode kehidupan Islam secara tetap, sehingga membentuk suatu pola kehidupan yang unik. Islam mengatur kehidupan kaum muslimin dengan seperangkat hukum-hukum atau aturan-aturan yang berasal dari Allah.
Adanya aturan-aturan dalam Islam tersebut bukan berarti membatasi kreativitas manusia. Manusia boleh berbuat apapun atau melakukan apapun, tapi jangan sampai melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Dalam hal makanan misalnya, kaum muslimin boleh makan apa saja. Yang penting jangan makan yang sudah diharamkan oleh Allah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ke-173. Maka, makanan apapun jika tidak ada hukum yang menentukan tentang keharamannya, maka boleh-boleh saja. Dalam urusan ekonomi misalnya, manusia boleh saja bekerja apapun, tidak dibatasi, asalkan jangan sampai melanggar aturan-aturan yang sudah Allah tentukan. Contohnya tidak boleh bekerja yang mengandung riba, tidak boleh menipu, tidak boleh mengurangi timbangan, dan lain-lain. Terkait pekerjaan ini, dulu para sahabat Rasulullah seperti Utsman bin Affan, dia berdagang. Beliau menjadi sahabat Nabi dan ikut berjuang dengan Nabi. Hal itu tidak membatasinya menjadi seorang konglomerat yang hartanya sangat melimpah dan diantaranya banyak yang digunakan untuk mendukung dakwah Rasulullah. Kemudian contoh lainnya yaitu ilmuwan-ilmuwan dalam Islam juga banyak. Misalnya ilmuwan dalam kedokteran, seperti Ibnu Sina yang sukses di bidangnya. Berarti, memang apapun pekerjaan atau aktivitas manusia bisa dilakukan. Hanya saja jangan sampai melanggar batasan-batasan yang sudah ditentukan dalam Islam. Dengan berpegang pada aturan-aturan Islam, maka seorang muslim akan hidup dengan penuh rasa optimis. Dia akan mengejar sesuatu yang memang nyata, bahkan bukan cuma untuk dunia saja, tapi untuk akhirat juga. Untuk itu, adanya aturan-aturan dalam Islam tidak membatasi umatnya untuk berkembang, justru mendukung untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Sebagai kesimpulannya, Islam tidak hanya sebatas ibadah-ibadah ritual saja, tapi Islam adalah suatu metode kehidupan yang unik. Ketika kita bisa menjalani hidup dengan metode kehidupan Islam, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Dengan Islam, kita harus berbangga dan kita harus menjalani kehidupan ini dengan rasa optimis, sebab kita menjalani kehidupan ini berlandaskan perintah dan larangan Allah. Dari apa yang sudah kita bahas, semoga hal ini dapat menggerakkan kita untuk semakin bersemangat dalam mengkaji Islam secara mendalam dan menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih taat lagi pada aturan-aturan Allah. Semoga video ini bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.